Hari Jumat 3 November 2023 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan pencapresan Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar. Paling tidak, hal ini tersirat dalam kunjungan mantan Ketua Umum Muhammadiyah yang juga mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yakni Profesor Kiai Haji Muhammad Sirajuddin SD alias Din Syamsuddin. Apa kabar? Saya belum pernah ketemu yang ini. Masa sih belum pernah ketemu? Din Syamsuddin datang bersama rombongan para ulama. Iya, udah lama kita jalan, Pak. Kita lewat pintu ini atau pintu sana? Banyak wartawan karena Bang Din datang pada tahu. Tim ses Din. Kantor di PKB Mana GIC mana? Mana lu Hidayah? Kasih lewat dulu yang belakang. Kasih lewat dulu yang belakang ya, Pak. Mana lu Hidayah? PKB. Problem baru tahu malah. Mana lu PKB. Di antara para ulama ini juga terdapat ulama dari Pulau Sulawesi, yakni pimpinan dari Perguruan Al-Khairat yang berdiri pada 1930 berpusat di Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Perguruan Islam ini didirikan oleh Al-Alimul Alamah Said Idrus bin Salim Al-Jufri, seorang ulama besar dari Yaman yang juga berdarah Bugis dari pihak ibu, sementara dari pihak ayahnya diyakini masih keturunan Nabi Muhammad. Pondok-pondok pesantren Perguruan Al-Khairat tersebar di hampir seluruh wilayah Sulawesi, terutama di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Dan hari Jumat itu mereka bersilaturahmi dengan Wacapres Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di kantor pusatnya Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Menurut Din Syamsuddin, dukungan tersebut sekaligus menunjukkan dukungan pihaknya kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin dalam kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Bahkan mengingat latar belakang keorganisasian Islam dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dukungan pihaknya juga menunjukkan tentang bersatunya Nahdlatul Ulama atau NU dengan Muhammadiyah dalam mendukung Amin. Kami datang untuk memberikan dukungan itu, tapi Cak Imin sekaligus juga kami datang untuk memastikan apakah PKB sebagai salah satu faktor, salah satu kekuatan partai pendukung dan Cak Imin sendiri berada pada komitmen yang sama. Bahwa kalau tidak, ya kami tak jadi mendukung. Dari lagi. Ini semacam kontrak sosial politik ya, yang bersifat nilai. Gitu. Walaupun ya, pada keyakinan saya beliau berdua pada posisi seperti itu. Gitu. Dan terakhir ya, dari sudut kriteria ini bukanlah suatu kebetulan. Ya. Karena saya ditanya di sebuah tempat 2-3 kali kalau saya ceramah, pernah di Palembang ya, di Universitas Muhammadiyah. Ini bagus sekali. Kapan terjadi kalau Indonesia ini dipimpin oleh tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah? Saya jawab begini, Cak Imin itu tokoh NU, Anies Baswedan bisalah dianggap dari Muhammadiyah. Jadi sudah terjadi koalisi Muhammadiyah dan NU. Kapan-kapan boleh dibalik kan? Yang presidennya dari NU, wakilnya dari Muhammadiyah. Mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini menambahkan bahwa memang dalam budaya organisasi-organisasi Islam, jemaah-jemaah biasanya mengikuti tokoh pimpinannya. Dan sebagai seorang pengamat politik Islam, Din Syamsuddin menyimpulkan bahwa dari setiap kunjungannya ke daerah-daerah, mayoritas umat Islam umumnya memiliki pilihan yang sama dengannya dalam memilih Amin. Budaya di organisasi-organisasi Islam itu jamaah ya biasanya mengikuti tokoh pimpinannya. Din Syamsuddin juga mengimbau agar umat dari agama-agama non-muslim tidak perlu khawatir bahwa akan terjadi sektarian dalam kepemimpinan Amin.
Hal ini karena Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah teruji ideologi kebangsaan mereka sebagai penganut Islam yang moderat yang memberi kesetaraan terhadap semua agama sesuai dengan Pancasila. Tapi kepada tokoh dan umat agama lain, saya ingin katakan, ini bukan sebuah wawasan sektarianistik. NU Muhammadiyah adalah pilar dari bangsa dan negara Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir. Ya. Dan dapat dipastikan, insya Allah NU dan Muhammadiyah punya wawasan kebangsaan yang kental. Karena ikut mendirikan bangsa dan negara, saya nggak usah terlalu panjang tentang itu. Dan yang kedua, ormas-ormas Islam masuk NU Muhammadiyah punya wawasan Islam yang tengahan, yang disebut wasatiyah, yang disebut moderat, yang berpegang kepada cita-cita Islam rahmatan lil alamin. Jadi Cak Imin maksud kami datang ya, untuk memberikan apresiasi terhadap ijtihad politik. Ini ijtihad ya. Dari istikharah juga dulu ya. Sosok Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga dinilainya sebagai pasangan yang tepat baik dari segi usia, pengalaman organisasi maupun dalam pengalaman politik, serta juga tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Adapun rekam jejak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disebutnya sangat tepat pula dalam memimpin negara kesatuan Republik Indonesia jika dikaitkan dengan pergeseran tatanan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis global di mana semuanya sekarang ini bergeser ke kawasan Asia Pasifik. Anies Baswedan cucu dari Bapak A.R. Baswedan yang sangat berperan di dalam kemerdekaan Indonesia dan juga punya pikiran-pikiran yang pas bagi Indonesia. Cak Imin sejauh yang saya ketahui cucu dari Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Bisri Sumri, dua-duanya tokoh pergerakan nasional. Beliau itu adalah ideolog dari Nahdlatul Ulama. Ini menambah ya, kelengkapan dari pasangan ini, dan saya dapat memastikan kedua beliau ini punya wawasan kebangsaan karena faktor genealogis keturunan seperti tadi itu yang tidak perlu diragukan lagi. Komitmen kebangsaan, apalagi PKB menggunakan istilah kebangkitan bangsa ya, relevan sekali. Dan inilah yang saya kira perlu bagi Indonesia masa depan. Terutama saya sering kaitkan dengan dinamika global, pergeseran geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis global yang sekarang pindah ke kawasan Asia Pasifik, East Asia, Asia Timur, di mana Indonesia berada. Yang saya pikir Indonesia nggak boleh main-main, nggak boleh macam-macam. Pemimpin Indonesia harus punya visi global untuk bisa menyambut dan menghadapi tantangan global seperti ini. Sebagai negara besar ya, dengan sumber daya manusia yang besar sekali, nomor 4 terbesar di dunia, dengan sumber daya alam yang kaya raya, maka ini memerlukan sebuah manajemen yang ya mungkin seperti Bung Karno ya, dengan trisaktinya, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Sementara itu, Cawapres Muhaimin Iskandar menilai bahwa dukungan tersebut tidak lepas dari aspek spiritual. Selain itu, Amin dinilainya dalam usia yang tepat untuk tampil mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Mengenai undangan makan siang oleh Presiden Joko Widodo kepada 3 capres baru-baru ini, disebutnya merupakan bentuk keseriusan seorang kepala negara untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024. Jadi saya melihat pertemuan Presiden dengan 3 kandidat itu adalah niat baik Presiden untuk betul-betul akan netral. Itu yang kita tangkap, sehingga kepada semua pihak bisa dijadikan pegangan bahwa dengan, kan kita tahu selama ini belum pernah ada mengundang 3 calon presiden,
yang bersama-sama. Dengan demikian saya mengharap komitmen Presiden ini menjadi tekad yang dikerjakan oleh semua lapisan aparatur, baik itu sipil, Polri dan TNI, untuk bersikap netral. Yang kedua, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat juga proaktif untuk mengontrol agar tidak terjadi keberpihakan dan pemanfaatan aparatur dalam keadilan pelaksanaan pemilihan umum. Dan tentu lagi-lagi kontrol masyarakat menjadi sangat penting, dan saya yakin kalau ada pelanggaran langsung disampaikan ke publik akan mendapat respon dari Presiden secara positif. Yang ketiga, saya sedang menunggu undangan Pak Pres. Kapanpun saya siap, asal pas saya di Jakarta. Tapi mau ya Bu? Ya enggak masalah, diundang Pak Pres senior kita ya pasti mau. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Maju, putar, ini belakang gua. Oke, siap. Kurang masalah labuhan Gabilo Osia sayang dunia sudah kasatu Kurang masalah labuhan Gabilo jauh Osia
Gabe say masa nama baiko gabe say muru nama baiko gabe dao siara say anjing